Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan topik transformasi dalam teknologi baterai VRFB, analisis dan pengukuran. Presentasi ini akan membahas tentang fenomena transformasi yang terjadi dalam baterai aliran vanadium, khususnya difusi ion, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kinerja baterai. Adapun anggota kelompok, yang pertama itu Hirji Raihan dengan NIM 123360052, Citra Dewayanti Purba dengan NIM 123360040, dan Teberis Adit Maulana dengan NIM 123360042. Adapun yang melatar belakangi yaitu kebutuhan energi yang semakin meningkat. Berbicara dengan menghadapi kenyataan bahwa kebutuhan energi terus meningkat secara signifikan. Data menunjukkan peningkatan dari 843 juta SBM atau setara barel minyak pada tahun 2017 menjadi 973 juta SBM pada tahun 2020. Proyeksi menunjukkan angka ini akan mencapai 1.544 juta SBM pada tahun 2030. Adanya program 35.000 MW melalui Perpres nomor 4 tahun 2016 yang meliputi pembangunan berbagai pembangkit listrik termasuk pembangkit berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Namun pembangkit EBT seperti energi surya, angin, dan gelombang laut menghadapi kendala utama, sumber energi yang tidak tersedia sepanjang waktu. Inilah mengapa sistem penyimpanan energi atau sistem storage system atau ESS menjadi komponen krusial dalam pengembangan energi terbarukan. Gejala transport yang dipilih yaitu difusi ion dalam VRFB. Vanadium redox flow battery merupakan baterai alir 2 elektrolit vanadium dengan komponen elektroda positif, elektroda negatif, membran, dan elektrolit. VRFB memiliki komponen utama berupa elektroda positif dan negatif yang terbuat dari karbon berpori, membran penukar ion, dan elektrolit vanadium disimpan dalam tangki terpisah. Pada elektroda negatif, elektrolit mengandung spesies vanadium V2+ atau V3+, sementara pada elektroda positif mengandung spesies VO2+ atau VO2+. Elektron dialirkan ke dalam sel baterai melalui pompa, bereaksi di elektroda, kemudian dikembalikan ke tangki penyimpanan. Yang menarik itu energi listrik disimpan dalam bentuk energi kimia pada elektrolit, bukan pada elektroda seperti baterai konvensional. Ini memberikan fleksibilitas dalam hal kapasitas penyimpanan energi yang dapat diukur secara independen dari daya keluaran. Adapun kepentingan dalam industri material. VRFB menjadi sangat penting dalam industri material dan energi karena beberapa keunggulan. Pertama, perawatan relatif mudah dibandingkan teknologi baterai lain. Kedua, VRFB memiliki efisiensi tinggi dengan siklus charge discharge yang dapat mencapai ribuan kali tanpa degradasi yang signifikan. Desain VRFB juga sangat fleksibel, memungkinkan skalabilitas yang baik dari skala kecil hingga di utilitas besar. Respon sistem yang cepat memungkinkan VRFB ideal untuk aplikasi grid yang memerlukan respon cepat terhadap fluktuasi beban. Dari segi ekonomi, biaya operasional VRFB relatif murah dalam jangka panjang dengan kapasitas besar dan umur siklus panjang. VRFB menjadi solusi penyimpanan energi yang menjanjikan untuk pembangunan energi terbarukan. Berikutnya ada teknik pengukuran, simulasi, dan pemodelan. Untuk mengamati dan melakukan pengukuran gejala transport dalam VRFB, kita menggunakan teknik simulasi dan pemodelan. Pada penelitian ini, kami membuat model geometri 2 dimensi menggunakan software yang bernama COMSOL Multiphysics. Simulasi ini didasarkan pada persamaan Nernst-Planck yang menggambarkan fenomena difusi ion, migrasi, dan konveksi dalam elektrolit.
Untuk kinetika elektrokimia, kami menggunakan prinsip Butler-Volmer. Sedangkan untuk transfer massa di elektroda dan membran, kami menggunakan pendekatan distribusi arus sekunder dan tersier. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk memahami fenomena transport yang kompleks tanpa harus melakukan eksperimen yang mahal dan memakan waktu. Adapun parameter pengukuran. Dalam simulasi, kami menetapkan beberapa parameter pengukuran. Suhu operasi ditetapkan pada 293,15 Kelvin atau sekitar 20 derajat Celcius, yang merupakan suhu operasi VRFB pada umumnya. Kami memvariasikan ketebalan elektroda dari 1 mm hingga 5 mm untuk melihat bagaimana parameter ini mempengaruhi kinerja baterai. Dimensi elektroda ditetapkan dengan panjang 35 mm dan tinggi 28,5 mm. Sementara lebar membran adalah 203 mikrometer. Parameter-parameter ini penting untuk memastikan simulasi dapat mempresentasikan kondisi VRFB secara akurat dalam rangka memahami fenomena transport yang terjadi. Adapun pengukuran dengan hukum Fick. Dalam memahami difusi ion pada VRFB, kami menggunakan persamaan Nernst-Planck yang merupakan pengembangan dari hukum Fick. Persamaan ini menggambarkan 3 fenomena transport utama, yaitu difusi akibat gradien konsentrasi, migrasi ion akibat medan listrik, dan konveksi karena aliran elektrolit. Dapat dilihat secara matematis persamaan ini diekspresikan, di mana suku pertama mewakili difusi, suku kedua migrasi, dan suku ketiga konveksi. Dengan menyelesaikan persamaan ini, kita dapat memprediksi distribusi konsentrasi spesies vanadium di dalam sel VRFB yang sangat penting untuk memahami kinerjanya. Berikutnya ada besaran dan variabel dari pengukuran. Output simulasi. Dari simulasi yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa output penting. Pertama, potensial elektrolit dalam volt yang menggambarkan distribusi potensial listrik di dalam sel baterai. Yang kedua, ada distribusi konsentrasi spesies vanadium dalam mol per. Berikutnya, besaran dan variabel dari pengukuran. Output simulasi. Dari simulasi yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa output penting. Pertama, potensial elektrolit dalam volt yang menggambarkan distribusi potensial listrik di dalam sel baterai. Yang kedua ada distribusi konsentrasi spesies vanadium dalam hitungan mol yang menunjukkan bagaimana konsentrasi ion vanadium bervariasi di sepanjang elektroda. Ketiga, arus reaksi pada elektroda dalam ampere yang menggambarkan intensitas reaksi elektrokimia yang terjadi. Output ini memberikan gambaran komprehensif tentang proses transport yang terjadi di dalam VRFB dan bagaimana proses tersebut mempengaruhi kinerja baterai secara keseluruhan. Berikutnya ada pengaruh variasi ketebalan elektroda. Hasil simulasi menunjukkan bahwa ketebalan elektroda memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja VRFB. Beberapa hal menarik yang kami temukan. Pertama, potensial elektrolit pada elektroda negatif secara konsisten lebih tinggi dibandingkan elektroda positif. Ini konsisten dengan prinsip kerja VRFB, di mana reaksi reduksi terjadi di elektroda negatif dan oksidasi di elektroda positif. Yang kedua, VRFB dengan ketebalan elektroda 2 mm yang kami sebut L2 menunjukkan kinerja terbaik dalam hal potensial elektrolit dan distribusi konsentrasi spesies vanadium. Sementara itu, elektroda dengan ketebalan 1 mm justru menunjukkan kinerja terlemah. Yang menarik, distribusi konsentrasi ion vanadium ternyata tidak homogen di sepanjang elektroda. Konsentrasi cenderung lebih tinggi di dekat kolektor arus saat pengisian dan dekat inlet saat pengosongan.
Kegunaan dalam mengubah struktur dan sifat material. Yang pertama, ada optimasi desain elektroda. Temuan kami ini menunjukkan bahwa ketebalan elektroda yang optimal untuk VR-VB adalah sekitar 2 mm. Elektroda yang lebih tipis atau 1 mm menghasilkan kinerja yang lemah karena waktu tinggal elektrolit yang sangat singkat. Sementara elektroda yang lebih tebal dari 2 mm maka akan menghasilkan penurunan kinerja karena resistansinya yang besar. Ketebalan elektroda ini juga mempengaruhi homogenitas reaksi elektrokimia. Elektroda yang terlalu tebal akan menyebabkan distribusi reaksi yang tidak merata, dengan aktivitas lebih tinggi di dekat kolektor arus dan lebih rendah di bagian elektroda tengah. Kami juga menemukan korelasi yang kuat antara distribusi spesies ion dengan efisiensi baterai. Distribusi yang lebih homogen cenderung menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi karena pemanfaatan elektrodanya yang lebih baik. Yang kedua, hubungan struktur sifat material. Selain ketebalan, struktur material elektroda juga mempengaruhi kinerja VR-VB. Porositas elektroda memiliki dampak langsung pada difusi elektrolit. Elektroda dengan porositas yang lebih tinggi memungkinkan elektrolit mengalir lebih bebas, tetapi dapat mengurangi konduktivitas listrik. Modifikasi material elektroda seperti penambahan katalis atau pengubahan permukaan dapat meningkatkan reaksi permukaan. Ini menunjukkan pentingnya rekayasa permukaan elektroda untuk meningkatkan kinerja VRHB. Selain itu, pola elektrolit juga berpengaruh signifikan terhadap distribusi spesies vanadium. Desain aliran yang optimal dapat meningkatkan kerja VR-VB dengan mengurangi polarisasi konsentrasi dan memaksimalkan pemanfaatan elektroda. Kesimpulan yang kelompok kita buat PowerPoint ini adalah untuk menyimpulkan pemodelan dan simulasi VR-VB telah membantu kami untuk memahami gejala transport difusi ion yang kompleks dalam sistem baterai ini. Kami menemukan bahwa ketebalan elektroda dampaknya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensial elektrolit dan distribusi konsentrasi spesies dari vanadium. VR-VB dengan ketebalan elektroda 2 mm menunjukkan performa yang paling terbaik. Menegaskan pentingnya optimasi dimensi elektroda dalam desain VR-VB, hukum Fick, dan persamaan Nernst-Planck terbukti sangat relevan dalam analisis fenomena transport pada VR-VB. Akhirnya, optimasi desain elektroda baik dari segi dimensi maupun struktur material dapat meningkatkan efisiensi dan performa VR-VB. Sebagai sistem penyimpan energi, ini membuka jalan bagi pengembangan VR-VB yang lebih efisien untuk mendukung implementasi energi terbarukan di masa depan. Sekian yang dapat kami sampaikan dan simpulkan. Jika ada perkataan atau tutur kata kami yang salah atau penjelasan kami yang kurang jelas, kami mohon maaf. Dan sekian dan terima kasih.